Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andek Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 22 Februari 2025. Teman-teman, kondisi dari market hari ini kita perhatikan ada penurunan yang lumayan signifikan terjadi pada Bitcoin, padahal kemarin malam pergerakan Bitcoin itu ada di kisaran 99.500-an ya, dan hari ini udah drop signifikan ke 95.000. Ada berita apa? Kita akan coba untuk ulas. Pembahasan kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi, karena hari ini hari Sabtu, nggak terlalu ada sentimen ya, tapi sedikit data untuk perdagangan kemarin. Kemarin Jepang ada merilis data National Core CPI, di mana inflasi atau CPI inflation itu mengalami kenaikan dari 3,0 menjadi 3,2%. Ini menunjukkan pertumbuhan perekonomian Jepang saat ini lagi bagus-bagusnya. Ya, ini bisa dibilang berita bagus untuk pertumbuhan ekonomi di Jepang. Kemudian kemarin juga ada rilis data terkait dengan core retail sales dari Inggris, di mana trennya juga mengalami tren kenaikan. Kemudian dari data Amerika Serikat itu ada Global Composite PMI and Manufacturing PMI. Dari data tersebut menunjukkan bahwa manufacturingnya mengalami kenaikan, meskipun sebenarnya masih berada di range 50. Artinya kalau perekonomian itu berada di poin 50, itu berarti stagnan, stabil, teman-teman. Tapi kalau ada di bawah, itu berarti sedang terjadi penurunan ya dari segi produksi manufacturing. Kemudian kalau dia berada di atas, berarti ada pertumbuhan perekonomian. Dan kalau kita lihat dari sini, nggak jauh-jauh dari range 50, itu berarti perekonomian masih cenderung stabil. Ya, ada sih beberapa kenaikan, tapi nggak terlalu signifikan. Kemudian ada Michigan Inflation 1 Year ya. 5 Year juga kemarin rilis dari Amerika Serikat, trennya adalah inflasi masih cenderung tinggi di wilayah Michigan. Itu beberapa rilis data yang kemarin sepertinya memberikan impact kenaikan pada dolar, teman-teman. Meskipun kenaikannya juga nggak terlalu signifikan. Teman-teman, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasannya ya, aku mau informasikan dulu, toko kripto lagi memberikan cashback berupa USDT sampai totalnya 100%. Gimana cara ikutannya? Campaign ini dimulai dari 18 Februari sampai dengan 3 Maret 2025. Teman-teman bisa ikutan ya. Yang penting teman-teman sudah melakukan KYC atau melakukan pendaftaran dengan mencantumkan KTP kalian ya, mengisi form dari toko kripto untuk melakukan pendaftaran. Nah, buat yang mau daftar bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Ini hanya berlaku kalau teman-teman melakukan deposit USDT. Minimumnya adalah sebanyak 25.000. Teman-teman bisa berpeluang mendapatkan cashback sampai 100%. Ya, maksimal cashbacknya hanya 25.000 saja. Nah, untuk pengguna top yang melakukan deposit terbanyak, itu berpeluang mendapatkan reward tambahan nih, sampai 5 juta rupiah, ya, yang paling tinggi. Tapi hadiah ini akan dibagikan nanti ketika event ini sudah berakhir. Seperti itu. Nah, selama periode event ini, teman-teman tidak boleh melakukan withdrawal sampai tanggal 4 Maret 2025 nanti. Gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa daftar toko kripto ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini, dan jangan lupa untuk isi form. Nanti aku akan sertakan formnya di kolom deskripsi juga, karena teman-teman harus memasukkan user ID kalian di sini. Gitu. Klik submit. Ya udah, kita bisa ikutin campaign-nya dengan cara seperti itu. Buat yang tertarik, cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, ada berita apa tentang market? Kemarin exchange Bybit kena hack. Ya, total kerugiannya sampai 1,4 miliar US dollar berupa koin Ethereum. Ini berita yang membuat market kemarin crash signifikan karena terjadi kepanikan dari market. Meskipun yang kena sasaran adalah hanya exchange Bybit, tapi ini berimbas ke banyak sekali exchange yang ada di pasar. Seperti itu. Nah, ada apa sih sebenarnya kenapa bisa kena hack seperti itu? Jadi kemarin malam itu dari foundernya atau CEO-nya Bybit sudah memberikan konfirmasi ya bahwa Bybit confirm beneran kena hack, teman-teman. Total aset yang mereka hilang itu adalah 1,4 miliar Ethereum gitu, dan
1,4 miliar dolar berupa koin Ethereum. Dan ini disinyalir berasal dari Lazarus Group menurut Zach ZPT, ya, seorang analis dan juga intelijen yang bisa mendeteksi arus keluar dari exchange Bybit seperti itu. Nah, ini membuat market lumayan merespon negatif ya, sebab Lazarus ini adalah biang kerok dari banyaknya hacker serangan-serangan di market kripto gitu. Lazarus ini kabarnya sih berasal dari Korea Utara. Dan kalau kita lihat memang modus yang mereka lakukan itu memang banyak sekali mencari kelemahan dari berbagai project ya. Biasanya sih yang kena target dari Lazarus ini adalah project-project yang lumayan menengah ke atas, seperti itu, proyek-proyek yang mapan, yang dananya juga banyak ya, dan ya mereka sangat-sangat ahli, teman-teman. Tidak hanya Bybit saja sih yang pernah kena kasus, teman-teman, tapi juga banyak exchange yang lain ya yang sempat kena kasus juga terkait dengan hacking gitu. Dan kalau kita lihat dari Arkham Intelligence ya, jadi buat teman-teman yang punya exchange Bybit, jangan panik dulu. Bybit itu punya dana sampai 19 miliar US dollar, 19,4 miliar US dollar. Ini gede banget ya. Dan yang kena hack kemarin itu kan sekitar 1,4 saja. Jadi masih ada 19 miliar lagi, teman-teman. Dan kalau aku perhatikan sih dari walletnya Bybit ini overall ada banyak aktivitas transfer ya, keluar masuk. Beberapa investor juga cenderung panik, teman-teman, dari aksi penjualan tersebut. Tapi dari CEO-nya sendiri sudah meyakinkan kalau Bybit akan membackup ya setiap dana kerugian yang ada. Seperti itu. Dan kalau kita melihat lagi riwayat sebelumnya, Bybit ini pernah mewarning Pin Network ya, Pin Network, sehingga Bybit nggak mau melisting Pin Network gitu. Dan Pin Network sendiri juga sudah dinyatakan bahwa ini adalah project yang di backup oleh skema Ponzi oleh China, kepolisian Cina gitu. Jadi Bybit sendiri nggak mau terlibat, nggak mau melisting Pin Network gitu. Nah, apakah pertanyaannya apakah ya orang di balik Pin Network adalah Lazarus Group gitu? Kita tidak tahu karena kalau kita melihat dari realita, banyak exchange yang cenderung mau melisting Pin Network ya, sementara Bybit sendiri yang tidak gitu. Dan kebetulan hari ini Bybit yang kena serang gitu. Ini bukan berusaha buat mengkait-kaitkan sih teman-teman, tapi lebih kepada melihat apakah ada peluang seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, kalau kita lihat sih memang Bybit sendiri sudah menyatakan bahwa penarikan yang terjadi secara besar-besaran tersebut itu mereka sudah temukan masalah utamanya dan mereka akan siap untuk menalangi lah dana-dana yang hilang tersebut gitu. Harapannya sih Bybit tetap aman ya, tidak ada serangan lanjutan terkait dengan hacking tersebut gitu. Dan sementara ini sih posisi masih cenderung aman kalau menurut saya. Oke, kita akan lihat dari berita-berita yang lain, yaitu ada Donald Trump yang baru saja menunjuk ya ketua baru dari FBI atau FBI Director bernama Kash Patel. Ini adalah orang yang cenderung pro terhadap Bitcoin, ya, pro terhadap kripto, pro terhadap Bitcoin. Gitu. Ekspektasinya adalah dengan banyaknya diisi oleh orang-orang yang pro terhadap kripto, regulasi terkait dengan kripto, kemudian juga masalah-masalah yang ada pada regulasi kripto juga bisa terselesaikan gitu. Jadi memang belakangan ini pemerintahan Donald Trump, Elon Musk itu benar-benar gencar sekali melakukan perubahan, pembaruan, efisiensi dan regulasi yang cenderung lebih transparan. Nah, Elon Musk kemarin juga punya ide, teman-teman, yaitu mengaudit The Fed. Waduh, ini ide-ide yang cukup gila sih, karena sebelumnya Bank Sentral Amerika Serikat itu ya bisa dibilang sangat independen ya. Auditornya pun sendiri kalau ada sesuatu terkait dengan audit Bank Sentral itu tidak dipublikasikan secara langsung ke publik gitu. Dan sekarang akan menarik nih kalau kita melihat dari apa rencana dari Elon Musk. Elon Musk berencana untuk mengaudit The Fed. Apakah itu boleh? Saya sendiri nggak tahu ya, sebagai sebuah lembaga
yang dibikin di awal kemarin, di awal apa namanya, di pas pelantikan Donald Trump, yaitu DOGE, Department Governance of Efficiency. Itu apakah dia boleh atau punya wewenang untuk mengaudit Federal Reserve ya sebagai bank sentral Amerika Serikat yang menjadi acuan dari bank sentral di seluruh dunia. Itu kalau benar terjadi mungkin akan sangat menggemparkan publik ya. Gitu. Kalau benar audit dilakukan untuk The Fed ya bisa jadi ketika balance sheet yang dimiliki oleh The Fed nggak seimbang, nggak sesuai dengan jumlah dolar yang ada. Nah, itu bisa jadi problem. Mungkin kepercayaan orang terhadap dolar bisa jadi anjlok, teman-teman. Kalau itu terjadi ya berarti investor akan melirik aset-aset kelas yang lain. Nah, itu andai kata kalau memang terbukti The Fed ini ada banyak kecurangan, ada banyak ketidaksesuaian data dan fakta gitu. Tapi kalau aman-aman aja ya harusnya nggak ada masalah sih. Nah, tadi kita sudah sempat bilang inflasi dari Jepang udah naik ya ke 3,2%. Ini yang paling tinggi sejak 19 bulan terakhir. Ini menurut saya cukup bagus sih. Dan saya lihat gini, ada tren di mana banyak sekali imigran yang masuk ke Jepang, entah itu untuk bekerja, entah itu untuk sekolah. Tapi kebanyakan sih bekerja ya. Bahkan WNI-WNI yang ada di Indonesia pun juga banyak yang ke Jepang. Nah, ini kan membuat perekonomian Jepang sendiri secara tidak langsung ya akan terimbas, teman-teman, akan ada peningkatan seperti itu. Dan daya konsumsi pun cenderung akan naik kalau ada banyak imigran ya ke sana. Jadi kemarin cukup ramai ada hashtag kabur aja dulu katanya. Banyak influencer-influencer di TikTok ya di Instagram saya perhatikan itu mereka mengajak gitu loh, mengajak daripada stay di Indonesia ya kan mending kerja ke luar negeri kemanapun itu. Ya ada yang ke Jerman, ada yang ke Jepang, Amerika, Australia, ya macam-macam wilayahnya. Tapi yang pasti adalah imigrasi tersebut mungkin mempengaruhi daya beli, mempengaruhi perekonomian dari suatu negara gitu. Jadi ya poin yang bagus untuk perekonomian Jepang. Kemudian dari berita yang lain datang dari Eternal Lab. Eternal Lab dikabarkan melihat situasi saat ini yang terjadi pada Bybit ya dan juga USDE yang dimiliki yang menjadi solusi dari custody-nya Bybit saat ini masih dalam posisi yang cukup aman ya secara pernyataan Ethena melihat ini masih situasi yang cukup terkendali lah meskipun kemarin Bybit ada kena serangan. Satu lagi hal yang cukup mengkhawatirkan untuk saya adalah US Bitcoin Spot ETF yang dalam beberapa hari terakhir itu terus mengalami arus keluar. Meskipun kemarin pergerakan dari Bitcoin cenderung mengalami rally. Gitu. Ada arus keluar dari BlackRock, Fidelity, Grayscale, ARK Invest, yaitu teman-teman, di mana arus keluar tersebut terjadi secara konsisten dan sangat masif di perdagangan kemarin. Ini menunjukkan bahwa ada penurunan minat nih dari banyak investor terkait dengan produk ETF. Sementara dari Ethereum sendiri tidak terlalu banyak ada arus keluar ya. Jadi aman-aman aja. Bitcoin Spot ETF yang kena dampak. Kemudian berita datang dari Upbit, salah satu exchange Korea ya yang baru saja mengumumkan dia akan melisting JTO. Gitu, teman-teman, akan listing di Upbit, exchange Korea Selatan yang sangat gemar pump coin. Jadi boleh dilirik, siapa tahu ada momentum yang bagus. Franklin Templeton dikabarkan registrasi Solana Trust di Delaware. Di Delaware. Nah, ini berita yang bagus karena memang Solana sendiri itu digadang-gadang sebagai nextnya Ethereum nextnya Ethereum ya, dimana Ethereum ETF kan sudah di listing gitu. Jadi Solana juga nggak mau ketinggalan dan ini tentu saja akan kita bisa nantikan nih sebuah good point. Sementara itu Canary Litecoin ETF sudah terdaftar, sudah masuk ke data di TCC website. Nah, biasanya sebuah produk ETF yang sudah masuk ke data tersebut punya peluang sangat besar, 90% untuk listing. Masalahnya kapan? Tapi kalau kita melihat dari sini, kita bisa berspekulasi nih bahwa Litecoin ini bakalan menjadi salah satu produk ETF yang juga
bisa dibeli oleh masyarakat umum, khususnya yang di listing atau yang dirilis oleh Canary Litecoin. Canary Venture ya, Venture Capital. Oke, lalu gimana nih untuk pergerakan dari market? Ya kan, setelah hackingnya Bybit, apakah terjadi kepanikan atau bagaimana? Kalau dari saya sendiri sih melihat kondisi dari Bitcoin itu benar-benar mengagetkan ya, karena yang namanya hacking kan juga nggak terjadi secara apa ya, nggak diberitahu terlebih dahulu ya, mereka tiba-tiba aja nyerang dan impact-nya adalah tekanan jual yang lumayan signifikan. Tapi kalau kita melihat secara teknikal, pergerakan Bitcoin ini sebenarnya memang berada dalam level resistance di perdagangan malam tadi. Jumat dia rally, weekend udah harus hati-hati ya teman-teman. Kemarin pergerakan Bitcoin itu ada di kisaran 99.500-an, di mana level tersebut itu merupakan level resistance yang harusnya kalau berhasil ditembus oleh Bitcoin, maka potensi Bitcoin untuk kembali ngetes area 108.000 ya ke level all time high sebelumnya itu akan lebih terbuka. Sayang sekali karena kemarin kita justru mendapatkan tekanan jual pas di resistance tersebut dan justru malah membawa pergerakan Bitcoin turun balik ke level 94.800-an sampai 95.000 gitu. Dan sekarang kita lagi back to support, teman-teman, back to support dengan smart money yang udah banyak berhamburan keluar. Di time frame daily di time frame 1 jam kita bisa melihat hal tersebut sedang terjadi. Tekanan jualnya lumayan signifikan, volume perdagangannya juga cenderung kuat. Nah, dengan kata lain, ya kan, potensi untuk kenaikan Bitcoin secara jangka pendek kemungkinan kembali terhambat. Kemungkinan kembali kayak terhalangi impact dari tekanan jual akibat berita kena hacknya Bybit. Gitu. Sementara impact terhadap banyak altcoin, ya altcoin banyak yang drop karena dari Bitcoin dominant ya atau BTC dominance itu juga mengalami kenaikan 1,1%, dan ini impactnya banyak ke altcoin terutama Tau yang kemarin sudah naik lumayan signifikan, Polygon Matic ini juga anjlok cukup parah, Algorand lumayan juga penurunannya. Beberapa koin yang cenderung stabil itu adalah Cordao. Cordao masih cukup oke, Hyperliquid juga masih cukup oke. Sementara yang lain banyak yang merah, teman-teman. Itu sih kalau dari saya sih untuk posisi sekarang, melihat apa yang terjadi secara jangka pendek ini kemungkinan kita masih akan struggle dalam posisi rally. Artinya masih ada kemungkinan buat naik, tapi nggak terlalu confident, nggak terlalu percaya diri kenaikan yang terjadi pada Bitcoin, gitu. Dan juga kita masih harus waspada nih karena level 92.000 masih menjadi level yang sangat kritis untuk market. Harapan saya sih market masih bisa lanjut naik ya, teman-teman. Tapi apapun itu ada dua skema, ada dua skenario yang bisa terjadi. Konfirmasinya jelas 92.000 sampai 91.000 adalah level support kuat untuk Bitcoin. Jika Bitcoin gagal mempertahankan level tersebut, hati-hati tentang double top. Ya, potensial Bitcoin bisa terjun sampai 80.000. Bisa turun lebih dalam lagi gitu. Tapi selama Bitcoin belum menembus level 92.000, selama itu Bitcoin masih akan punya peluang untuk next movement. Maybe banyak spekulasi bisa all time high. Ya. Tidak tahu berapa all time high-nya, tapi ya kalau Bitcoin mampu mempertahankan 92.000 itu, ya itu akan menjadi hal yang sangat-sangat dinantikan. Seperti itu. Teman-teman, dari saya sendiri sekian. Saya mau informasikan juga buat teman-teman yang lagi nunggu live. Kita akan ada live ya di tanggal 25 Februari 2025 di Zoom. Teman-teman yang pengen ikutan wajib untuk daftar ya. Linknya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Kita akan bahas tentang market dan gimana teman-teman bisa memanfaatkan momentum, khususnya teman-teman yang baru belajar ke market kripto, yang pengen belajar trading di market futures. Gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik, bisa cek link yang ada di kolom deskripsi untuk pendaftaran. Oke, sekian aja video kali ini. Dan akhir kata saya Andre, makasih.